Bikin roti sendiri ala toko bakery di rumah? Ini dia roti pisang isi coklat. Gak percaya roti seenak ini bisa kamu bikin sendiri pakai bahan-bahan sederhana. Bahkan teksturnya lembut seperti roti mahal. Coklatnya meleleh di mulut dan pisangnya manis alami. Pertama, kita siapkan pisang kepok sebagai isian dari roti ini. Di sini aku menggunakan pisang kepok yang telah matang. Aku belah pisang menjadi 2 bagian. Jangan pakai pisang mentah ya. Nanti isian rotinya jadi terasa sepet, tidak moist dan kurang legit. Langkah selanjutnya, lelehkan terlebih dahulu 1 sendok makan margarin. Masukkan pisang ke dalam pan. Proses ini penting banget supaya pisang wangi dan rasanya makin keluar. Ini salah satu rahasia biar roti kita terasa seperti beli di toko roti mahal. Bolak-balik pisang agar matangnya merata. Masak hingga pisang berwarna kecoklatan. Setelah pisang matang, akan aku biarkan pisang ini benar-benar dingin sebelum kita gunakan. Sekarang kita masuk ke bagian penting, membuat adonan rotinya. Pertama-tama aku campurkan gula pasir dan susu hangat. Tujuannya agar gula larut dengan sempurna. Jadi saat proses ulen nanti, adonan terasa lebih halus tanpa ada butiran gula yang mengganggu. Aduk perlahan sampai benar-benar larut ya. Selanjutnya aku tambahkan ragi instan. Diamkan sekitar 5-10 menit sampai raginya berbusa dan mengembang. Langkah selanjutnya aku siapkan tepung terigu protein tinggi. Tepung jenis ini aku pilih karena bisa menghasilkan tekstur roti yang lebih kenyal dan lembut. Lalu masukkan 1 butir kuning telur. Selanjutnya aku tuangkan larutan susu hangat yang tadi sudah dicampur dengan gula dan ragi. Raginya udah aktif dan mengembang, jadi siap bantu adonan ini mengembang sempurna. Aduk dan campur semua bahan ini menggunakan mixer. Nah, ketika adonan menjadi setengah kalis, barulah aku masukkan margarin dan garam. Kalau dimasukkan di awal, margarin dan garam bisa menghambat kerja ragi. Jadi kita masukkan belakangan seperti ini. Kemudian aku lanjut mixer lagi sampai adonan benar-benar kalis dan elastis. Tandanya adonan telah kalis adalah nggak lengket di tangan dan bisa ditarik tipis tanpa sobek. Lalu aku padatkan adonan ini, tujuannya untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalamnya. Setelah adonan siap, aku mulai ambil sebagian kecil untuk ditimbang. Jangan dicubit ya, karena bisa merusak serat adonan. Gunakan alat bantu seperti scraper atau pisau adonan supaya hasil potongannya rapi dan tetap menjaga tekstur adonan. Setiap potongan aku timbang seberat 45 gram biar hasil rotinya seragam saat dipanggang nanti. Kalau ukurannya rata, rotinya bisa matang merata. Setelah semua adonan ditimbang, sekarang saatnya kita bulatkan atau rounding satu persatu. Untuk roti pisang seperti ini, proses roundingnya nggak perlu terlalu kencang atau rapat. Beda dengan adonan donat yang butuh kekenyalan lebih. Cukup bulatkan pelan sambil merapikan permukaannya agar halus dan rapi. Setelah semua adonan selesai di rounding, sekarang waktunya kita istirahatkan terlebih dahulu. Diamkan selama kurang lebih 25 menit sampai adonannya terlihat sedikit mengembang. Setelah menunggu adonan mulai setengah mengembang,
kita ambil adonan yang pertama kali dibulatkan untuk mulai dicetak. Adonan yang belum dipakai jangan lupa ya ditutup kembali. Gilas adonan memanjang. Untuk isiannya saya menggunakan meses coklat, lalu ditumpuk pisang yang sudah dingin. Setelah itu lipat bagian atas menutup isian dan rapatkan secara pelan-pelan. Di bagian bawah kita kerat-kerat seperti ini. Lalu digulung sambil sedikit dipadatkan supaya rotinya gak lepas saat mengembang dan dipanggang. Setelah dibentuk seperti ini, susun adonan di atas loyang yang sudah dialasi baking paper atau juga bisa diolesi tipis margarin. Pastikan setiap roti dibentuk dengan rapi agar hasil akhirnya cantik dan seragam. Beri jarak tiap roti, jangan terlalu rapat karena adonan ini akan mengembang cukup besar saat proses fermentasi yang kedua. Tutup kembali dengan plastik atau kain bersih dan diamkan selama 30-45 menit. Setelah proofing dan kue telah mengembang, itu tandanya roti siap untuk dipanggang. Sebelum masuk ke dalam oven, olesi permukaan roti dengan susu cair secara perlahan. Langkah ini akan membuat permukaan roti terlihat lebih mengkilap dan cantik. Pastikan oven sudah dipanaskan terlebih dahulu agar roti mengembang sempurna saat dipanggang. Sebagai sentuhan akhir, saya tambahkan taburan meses coklat di atas kue agar tampilannya menjadi menarik. Setelah semua roti selesai dioles dan diberi topping, langkah selanjutnya roti dipanggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Begitu roti keluar dari oven, selagi masih panas, langsung saya olesi dengan margarin. Tujuannya supaya permukaan terlihat mengkilap, lebih lembut, dan pastinya wangi rotinya makin keluar. Dari satu resep ini dengan 250 gram tepung terigu, saya bisa menghasilkan 12 buah roti pisang isi coklat yang cantik seperti ini. Pas banget buat cemilan keluarga atau sebagai ide jualan. Tekstur rotinya benar-benar empuk banget. Begitu dibelah, coklat di dalamnya langsung meleleh, lumer sempurna, dan wangi manisnya langsung menyeruak. Begitu juga dengan pisangnya, lembut, manis alami, berpadu pas dengan coklat. Bikin gigitan pertama langsung nagih. Kalau kalian suka roti yang empuk, manis, dan gampang dibuat, resep ini wajib dicoba. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga resep ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.